sekali dan masih mengenai mengelola volatilitas pasar keuangan yang ada, Bu, khususnya berkaitan dengan rupiah yang kalau kita pantau belakangan ini dalam tren di kisaran 16.600, 16.700 yang begitu banyak dipengaruhi hal-hal eksternal. Strategi apa yang sudah ditempuh oleh BI? Silakan, Bu. Yang pasti untuk rupiah ini makanya kita harus menjaga suku bunga juga ya. Jadi suku bunga itu kita kan juga mesti lihat bagaimana perbandingan suku bunga kita dengan pihak luar gitu. Jadi itu karena juga menimbulkan akhirnya ujung-ujungnya supply demand dan terhadap falas. Gitu. Makanya kenapa kemarin Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur bulanan kita mempertahankan suku bunga kita. Bahwa kita tahu bahwa kita harus dorong growth ya, tapi kita coba dorong dengan kebijakan kami yang lain. Karena kami tetap juga ingin membuat juga rupiah masih menarik di mata offshore investor gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian memang harus kita akui kita ada intervensi. Intervensi itu artinya BI masuk ke pasar, BI bisa melakukan penjualan, dalam hal ini kita jual dolar memang ya. Jadi kita masuk, kita masuk di spot market ya. Jadi kita jual spot market di bank-bank yang dia butuh. Kita masuk di spot market, kita masuk di DNDF. DNDF itu sebenarnya adalah deliverably non forward rate. Jadi sebenarnya itu beda dengan spot. Kalau spot langsung misalnya Pak Musbakun saya mau beli $100, langsung saya dapat uangnya $100. Dengan rate-nya misalnya 16.630 gitu ya. Kalau DNDF saya bilang Pak Misbakun saya bulan depan mau beli dolar nilai berapa? Oh oke 16.350 misalnya atau 375. Ada spread 75 kan? Nanti misalnya pada hari hanya ternyata nilainya tidak seperti itu. Yang dibayar itu hanya marginnya, tidak spread. Jadi itu sangat menghemat cadef kami. Karena kalau semua pakai spot habis kita. Dan ditambah lagi per April kemarin karena tiba-tiba kita April itu pada saat lagi tenang-tenangnya liburan panjang puasa, lebaran. Market kita itu dihit dari luar. Jadi tiba-tiba pada saat melihat di Bloomberg, di spot, widih itu naik tinggi, naiknya luar biasa tinggi. Saya sampai ditelepon. Kami selalu koordinasi juga dengan Pak Misbakun ini gimana nih, ininya tekanan tinggi dan sebagainya. Jadi keterbukaan itu menjadi sangat penting. Dan pada saat itu kita langsung masuk, meeting langsung darurat, oke kita coba buka masuk intervensi di offshore. Akhirnya kita masuk yang namanya NDF itu. Dan alhamdulillah dengan kita bisa punya akses sekarang, offshore, onshore kita bisa 2, spot dan di NDF. Alhamdulillah itu kita bisa lebih menjaga stabilitas rupiah. Tapi tentunya juga ekspektasi itu harus kita bangun. Kita harus ingatkan bahwa ekonomi kita fundamental oke. Inflasi juga sangat terjaga. Karena supaya tidak ada satu ekspektasi yang liar di luar. Mungkin itu, Safira.